Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah nunggu ya. Cukup ya lama ya, tapi alhamdulillah bisa hadir dengan konten yang baru. Oke. Jadi hari ini insya Allah akan kita bahas tentang farmasi ya. Jadi kemarin udah janji bahas tentang farmasi, sekarang kita bahas. Oke, tentang farmasi. Ini aku mau nanya serius ke teman-teman. Ada nggak yang pengen masuk farmasi? Kan banyak sekali miskonsepsi, mispersepsi, ibaratnya teman-teman tuh banyak salah paham di sini tentang kefarmasian. Kayak misalnya gini, aku pengen masuk farmasi. Karena apa? Karena itu teh aku bisa bikin obat. Ya emang bisa bikin obat, terus bisa ngejual obat. Terus juga banyak orang tua yang bilang ketika anaknya masuk farmasi, jadi apa? Tukang obat. Tukang obat ya. Beda gitu loh, karena farmasi nggak apa ya, terlalu spesifik dengan itu aja, banyak kerjaannya. Terus juga ada yang bilang ya farmasi paling ya bikin apotek. Nah kalau kan udah alhamdulillah ya masuk apoteker misalnya, bisa bikin apotek katanya, bisa bikin apotek. Jadi farmasi itu sudah terlalu disempitkan dengan ruangnya sebagai penjaga apotek. Nah itu kan agak sedikit gimana ya, miris sih. Padahal sebenarnya peran apoteker terutama itu sebenarnya jauh lebih besar, lebih dari sekedar penjaga apotek ya. Jadi ini mesti diperhatikan teman-teman. Oke, go to the next. Kita akan bahas tentang farmasi. Jadi sebenarnya farmasi itu apa sih? Jadi farmasi itu ilmu yang pelajari tentang obat-obatan, jelas. Tapi apa gitu? Banyak yang sedikit ya mungkin ini sebagai pencerahan ya. Ketika kita masuk farmasi, kita ada 4 bidang keahlian dan ini penting untuk dibahas. Yang pertama ada farmakologi. Farmakologi itu mempelajari tentang cara kerja obat, mekanisme kerja obat, yang nanti akan kaitan sama mata kuliah yang awalnya, yang paling basic adalah anatomi fisiologi. Intinya apa? Biologi. Jadi kalau anak SMA belajar biologinya, kuatin di organ-organ, itu belajar cara kerja lambung, pH lambung, dan lain-lain. Itu cukup membantu pH usus. Nanti belajar kebanyakan dari sini. Dasarnya farmakologi, tapi nanti kaitkan ke bidang yang lain. Itu. Yang kedua, teknologi. Nah, teknologi farmasi ini bagaimana cara bikin? Nah, cara membikinnya sebenarnya kalau yang jadi dapat selama 4,5 tahun, ilmunya udah cukup spesifik. Tapi sebenarnya basicnya adalah fisika. Jadi teman-teman yang udah hafal hukum fisika tentang cairan, tentang tekanan dan lain-lain segala macam, itu nanti akan ada lagi. Nah, sebenarnya kaitannya ke sana. Kaitannya kalau kita bisa mengkaitkan teknologi ini lebih ke fisika. Makanya nanti ketika belajar di S1, nanti ketemu farmasi fisika. Nah, itu jadi dasar untuk nanti pembuatan sediaan, perancangan dan lain-lain. Walaupun sebenarnya ada yang praktisnya kayak farmasetika untuk perhitungan dan lain-lain, ilmu resep gitu yang dibuat ya mungkin kalau teman-teman lihat ada cara-cara dari peraciknya gitu. Nanti konsep lagi artis nanti nanti di belakang ya lagi artisnya. Oke, back to the point. Teknologi ya, fisika, farmakologi, biologi. Nah, bahan alam atau farmakognosi itu ngebahas tentang bagaimana kita menyari senyawa obat dari tumbuhan. Jadi pelajaran dasarnya apa? Botani botani farmasi. Botani itu isinya apa sih? Ya biologi lagi, tapi lebih kompleks. Jadi biologi itu kan ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Kalau kita belajar di SMA. Jadi yang masuk di farmasi, karena yang hewan nanti ada lagi pembahasannya masuknya mungkin di kedokteran hewan. Kalau kita di S1 yang kita pelajarin yang masuk ke S1 dari SMA itu cuma biologi tumbuhan, botani, sama biologi manusia yaitu anatomi fisiologi, Anfisman. Oke, yang botani ini menjadi dasar untuk farmakognosi. Nah, yang selanjutnya kimia analisis. Nah, ini pure kimia. Jadi kalau dibilang kok ada semua IPA? Ya iya, emang farmasi ini ngebahas IPA semua. Jadi pure IPA. Jadi anggaplah farmasi seperti jurusan IPA kelas 4 lah.
kelas 4 atau mungkin ya kan kalau IPA tuh kan ada yang sekarang dari kelas 1-nya udah dijurusin. Ada yang zaman dulu cuma dari kelas 2-nya. Tapi anggaplah IPA kelas 4 lah. IPA kelas 4 5 6 7. Jadi anggaplah 7 tahun berputar di IPA. Ditambah dengan skillnya yaitu farmasi. Jadi anggaplah farmasi seperti suatu sekolah. Jadi pada dasarnya kayak gitu. Kita akan bahas tentang bagaimana menemukan logam, menemukan senyawa-senyawa, mengidentifikasinya. Sebenarnya hampir sama kayak kimia. Hampir sama kayak farmakognosi. Cuma bedanya farmakognosi lebih ke tumbuhan, kalau ini kimia analisis ini lebih ke senyawa anorganik. Kalaupun ada senyawa organik kan ya itu untuk identifikasinya, nanti ngebantu di kimia bahan alam di farmakognosi. 4 ini nggak bisa dipisahin, tapi umumnya 4 ini proses. Jadi untuk anak-anak SMA yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 nanti yang sekarang, kalau yang baru masuk farmasi, selamat berjuang, pertahankan, kuatkan di kimia farmasi dasar, botani, anvisman. Kalau ada analisis kimia, sama farmasetik, kuatin di sini. 4 ini adalah mata kuliah kunci penting selain kalkulus. Ya, kalkulus ini momok bagi setiap manusia. Bukan setiap manusia, tapi setiap mahasiswa ini momok. Mayoritas mahasiswa momoknya adalah kalkulus. Dan ini aku udah uji, aku tanya sama teman-teman juga, mereka bilang kalkulus susah dosennya gitu dan lain-lain segala macam. Oke. Sebenarnya kalkulus ini kalau di farmasi pentingnya akan ada nanti di perhitungan kita umumnya sering mendengar kurva AX plus B atau A plus BX, terserah pokoknya apapun itu namanya. Pokoknya kita namanya regresi linear. Regresi linear adalah hal yang paling kunci, yang paling banyak digunakan di farmasi untuk nyari kadar. Biasanya untuk pencarian kadar itu pakai Y sama dengan AX plus B. Dan ini penting. Jadi teman-teman yang SMA jangan anggap matematika nggak guna, karena di kuliah itu sangat guna. Walaupun sebenarnya matriks nggak ada gitu, atau mungkin nggak terlalu banyak yang berguna. Tapi setidaknya untuk regresi jangan ditinggalin. Regresi, integral, tolong banget jangan. Ini hal penting. Ini dasar untuk kefarmasian. Selain itu sebenarnya belajar apa lagi? Banyak, ada psikologi, ada ekonomi, nanti ada farmakoekonomi. Itu juga tentang hukum juga, tentang komunikasi. Jadi sebenarnya farmasi itu jurusan yang kompleks, belajar hampir semua. Tapi ya dinikmatin aja. Gak usah takut. Yang penting, yang pertama, yang teman-teman harus perhatikan ketika SMA, kuatin di IPA-nya, terutama di biologi manusia dan biologi tumbuhan. Karena itu akan ngebantu. Carilah bahan-bahan referensi yang cukup. Terus di kimianya juga kuatin di kimia organik. Kimia organik yang ada C itu tolong. Itu penting. Sama identifikasi, misalnya logam ketemu ini biar bisa dapat warna ini apa, itu penting. Banyaklah latihan praktek di situ. Untuk anak SMA ya. Terus fisika ya ambil poin yang kayak hukum-hukum kayak cairan, itu bakal muncul lagi nanti di S1. Terus tentang kimia, fisika, biologi ya, tumbuhan juga. Ya. Matematikanya itu tadi udah bilang. Itu tips pertama ya untuk anak SMA. Kalau anak SMF ya kuatin yang tadi gitu. Karena SMA kan udah sering gitu, udah belajar. Cuma kan problemnya kalau anak SMA, karena saya juga pernah jadi guru, itu problemnya adalah di ilmu murninya. Matematika, fisika, kimia, biologi. Sering jatuhnya di sini. Kalau yang SMA, problemnya malah di ilmu kefarmasiannya. Mereka mungkin bisa di sini, tapi mereka nggak bisa di farmasian. Jadi sering kerjasama, tanya sama teman-temannya, bisa SMF tanya sama SMA, SMA tanya sama SMF, itu sangat penting. Oke, terkait itu yang kedua ya, untuk SMF. Ya sebenarnya yang pertama tadi kan SMA harus ngapain, SMF harus ngapain, mungkin sekolah lain juga harus ngapain gitu. Yang kedua itu tadi kerjasama. Yang ketiga cari referensi banyak. Yang keempat belajar bahasa Inggris, please penting belajar bahasa Inggris karena referensi banyak bahasa Inggris. Nah yang kelima, baru mulai deh coba deketin dosennya. Deketin dosen baik-baik, bukan caper, tapi dalam arti kata ketika kita bingung kita boleh nanya ke dosen. Mana tahu kita bisa membangun hubungan dengan dosen dengan baik, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu lebih baik. Kalau kita di kitab, mungkin kalau anak-anak santri tahu ya kitab taklim, takzim dengan guru. Nah takzim dengan guru tuh
walaupun kita nggak terlalu deket, tapi setidaknya kita bangun hubungan gitu, kita merelatekan diri kita ke mereka gitu. Dan kita cari guru, ya harus cari guru juga yang baik gitu biasanya, ya kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Jangan kita meremehkan guru dan ketika gurunya mah begini, insya Allah wallahu alam, kita nggak tahu nih, tapi ilmunya bisa jadi nggak dapet gitu kan, kasihan. Itu farmasi ya, tadi 5 tips dia udah jelasin di belakang, kurang lebih begitu. Jadi tolong teman-teman perhatikan baik-baik. Ini video pertama ya, ini kita akan bahas tentang farmasi dan tips-tipsnya dulu buat anak-anak. Insya Allah nanti setelah ini kita akan bahas tentang tahun pertama. Jadi bagi anak-anak yang S1 ini jadi pertimbangan buat teman-teman. Bukan tahun pertama sih, pokoknya pengalaman kuliah. Jadi kuliah ngapain sih? Apa sih titik-titik kritis untuk anak S1 atau anak D3? Jadi kan ada yang D3 juga. Ya, jadi titik kritisnya apa sih? Atau mungkin apoteker. Jadi sambil jalan saya kuliah, baru saya juga bisa jelasin. Gitu. Jadi gitu aja teman-teman, makasih. Ini tadi alhamdulillah baru balik dari kampus. Sekarang kayaknya mau kampus lagi. Jadi sudahin dulu videonya. Insya Allah nanti kita akan bahas entah besok atau mungkin malam ini. Kita bahas tentang tadi sharing tentang kuliah. Karena ini tadi tips. Ini kan tadi bahas tentang tips kuliah farmasi dan ilmu farmasi sebenarnya ngapain sih. Nah, yang nanti kita akan bahas tentang sharing-sharing tentang kuliah. Jadi lanjutannya. Ini baru part 1, nanti ada part 2. Oke, makasih teman-teman udah pantengin. Jangan lupa like videonya dan subscribe. Ya, insya Allah akan ada konten-konten bagus. Makasih teman-teman, rekan-rekan, adik-adik, ataupun kakak-kakak, bapak ibu yang nonton video saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.